Eh, Lam, lu kan sempet cerita tuh ke gua mengenai kalau orang front end dan back end, eh, kalau ngebuat suatu fitur untuk suatu API gitu harus ada kesepakatan dan dokumentasi tuh yang lu Nah, bilang. Bisa betul lu banget. ceritain gak tuh di sini tuh? Nah, jadi eh, sebelum proses development sih ada ini sih, ada namanya di kita tuh ada kayak janjian atau API kontrak gitu ya. API Misalkan kontrak, oke. eh, misalkan dari backend tuh fitur ini untuk nge-get datanya ada yang harus kita kirim requestnya apa, terus mereka balikinnya responnya kayak gimana gitu. Oke. Nah dari situ jadi kita udah tahu nih, jadi kita caranya buat nge-handle itu kayak gimana. Nah data-data itu jadi bisa kita pakai sih buat nanti kan jadi kan kita kan ngedevelopnya itu kan barengan gitu ya, nggak mungkin si front end developnya itu nungguin si back endnya jadi gitu. Oh, Nah jadi oke. si front endnya itu harus nge-copy sih sebenarnya, nge-copy data yang kita udah janjian di dalam Iya kontrak ya. itu, kita copy sih, kita pakai untuk dibuatkan sebuah mock gitu. Oke. Nah mocknya itu dipakai sih, mocknya itu dipakai selama kita development, jadi kita sangat rely sama apa ya, sama si respon itu dan kontrak itu sih. Jadi kita tinggal developnya itu nggak Lalu terlalu dependensi kepada backend. backend Jadi ya. pas udah selesai developmentnya udah beres, kita di fase testing, jadi udah nggak terlalu banyak perubahan gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa part yang berubah, jadi kita bisa nge-challenge nih, ini kenapa berubah dan gak sesuai sama dokumen kayak gitu. Iya 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 iya. Jadi lebih fair sih, jadi nggak ada hal-hal yang lebih apa ya, nggak ada hal-hal surprise yang kita temuin nantinya pas fase testing sih, lebih ke situ. Kalau misalnya ada perubahan kayak gitu gimana? Tiba-tiba di tengah jalan kayak gitu. Padahal kontrak udah sepakat gitu loh, Lam. Solusinya Hmm. gimana tuh, Lam? Ya solusinya ini sih, kalau emang ada beberapa hal yang bisa kita terima dan eh, hal yang bisa kita terima gitu ya, dan emang harus dipakai, ya kita mau nggak mau dari front endnya juga harus ngerubah ngerubah itu sih, ngerubah secara code change gitu ya, code Hmm, change untuk nambahin parameter yang kurang gitu, hmm. atau nampilin kayak gitu sih, atau nampilin eh, yang respon yang kurang yang dikasih sama backend tadi gitu. Dan kebanyakan lu tolak semua. Enggak lah, gue juga ini Lu sih, challenge semua. enggak lah, gue baik hati. Oke. Ya, percaya saya. Selama produk, ya selama itu reasonable dan produknya nggak jelek aja, nanti pas di develop ya nggak apa-apa, tetap harus dikerjain juga, dan effortnya juga nggak terlalu gede sih, walaupun udah ada API, udah ada API kontrak Hmm. gitu, dan code change-nya itu nggak terlalu gede nantinya kayak gitu. Oke. Mantap, mantap. Luar biasa deh. Terakhir nih. Atau lu ada pertanyaan lagi, Jan? Ya, lanjut dulu. Terakhir nih. Eh seperti artis-artis kebanyakan nih, apa rencana kedepannya nih lah? Lu apa tetap masih mau berkarir mengincar jabatan CTO atau bikin album keroncong? Oke. Ada nggak rencana-rencana ke depan nih mau ngapain lagi gitu? Ya ini sih, rencana kedepannya ya pengen apa ya, pengen tetap jadi engineer sih, dan ningkatin coding skill. Kayaknya ada hal-hal yang perlu banyak dipelajarin lagi sih. Oke. Terus kedepannya pengen ini sih, pengen banyak manage tim juga gitu kayak gitu. Keren nih.
Keren. Rencana selanjutnya ya mau ini aja sih, mau kerja yang benar aja sampai cicilan lunas. Sangat jujur Bapak Alam nih. Sungguh jujur. Ada lagi, Ja? Apa ya? Belum sih, belum. Ntar kita ngobrol-ngobrol juga ada yang kita cut kan nanti masukin video. Iya. Santai Iya. aja. Ini sih gue penasaran, pelatihan lu jadi leader itu gimana prosesnya, Lam? Bisa ceritain nggak, Lam? Ingat nggak lu? Kan lu udah nge-lead nih, tapi kan pasti akan dibina dulu kan, maksud gua. Gimana tuh, Lam? Jadi kalau day to day-nya sih sebelum nge-lead apa ya? Sebelum nge-lead pasti kita harus ini sih kayak kan kita engineer gitu ya. Jadi skill-nya tuh emang harus dibagusin juga ya di jam terbangnya gitu. Kita kayak nge-handle beberapa project gitu, nge-handle project yang gede gitu dan deadline sih ini sih stabil terus, maksudnya nggak ada yang tiba-tiba butuh cepet juga sih. Jadi kalau buat dilatihnya itu secara skill sih kayak gitu ya, secara soft skill gitu, secara hard skill-nya itu jadi ada beberapa workshop juga yang dilakuin sama HR gitu, gimana cara jadi leader gitu, gimana ngelit tim gitu ya, gimana manage ekspektasi kayak gitu sih. Jadi banyak belajar juga, difasilitasin juga sih sama kantor buat ikutin beberapa workshop dan training yang mereka provide. Ini, Lam, lu ada pernah dapat kasus kayak proyek ini nggak sih? Proyek apa? Hambalang. Bukan. Proyek mangkrak, aduh, politik lagi. Bukan dong. Yang proyek kebut semalam kayak dulu di tempat lu magang itu, ada nggak untuk yang kasus di kantor lu sekarang kayak gini? Pokoknya harus jadi, nggak mau tahu gue. Gini sih, kalau di kantor gue yang sekarang sebenarnya semuanya itu udah rapi gitu. Jadi misalkan dari kan untuk bikin fitur tuh kita ada beberapa meetingnya dulu gitu ya, kayak sama yang di atas gue gitu, kayak trafficnya. Jadi mereka tuh udah tahu dan estimasi untuk proyek ini tuh berapa lama gitu. Kalau buat hal-hal yang kayak gitu, tapi ini sih sebenarnya ada juga sih buat yang butuh cepet gitu, developmentnya 2 hari, besoknya udah tes, besoknya lagi udah naik production. Itu ada sih kayak project-project yang butuh cepet banget gitu ya, kayak misalkan ada fitur kerjasama gitu ya sama apa ya, jadi pemerintah mau ada kayak bikin campaign gitu ya, bangga buatan Indonesia itu gitu, jadi agak cepat gitu sih pace-nya. Jadi kita harus deliver cepat, development-nya cepat, dan terus ke produksinya cepat. Ada juga proyek-proyek yang kayak gitu juga sih, tapi sebenarnya kalau hal-hal yang kayak gitu juga udah di manage juga nih, gimana sebenarnya estimasinya proyek ini berapa hari sih kayak gitu, development-nya cuma 2 hari doang kayak gitu sih. Udah dijagain di proses itu sih, brainstorm kayak gitu. Canggih ya. Canggih Borobudur. Nggak ada sih yang proyek secandi yang masuk lah ya. Yang bikin angin duduk nggak ada. Jantung itu angin duduk, ada saja Anda. Asam lambung, Ngopi lagi, nyedomi lagi. Pluk.
Lu apa lagi ya? Ada lagi Jan? Mau nanya lagi nggak Jan? Oh iya lah, kalau lu apa namanya ini tuh front end-nya dua hybrid atau emang dari satu platform aja dari web atau dua-duanya jalan untuk mobile juga? Dia jalan juga sih buat mobile. Sebenarnya yang dibikin tuh front end-nya itu bisa running di mobile gitu, Android sama iOS. Jadi kenapa pakai web? Mungkin ini sih consideration-nya sekali develop langsung bisa dipakai di dua platform ya gitu sih. Jalan di web dan jalan di Android dan iOS juga. Tapi ada juga kok yang desktop gitu. Ada juga. Tergantung projectnya apa sih. Nah kalau project yang di apa namanya di perusahaan sekarang itu biasanya itu project dari misalkan kayak Dana gitu atau emang ada project lain juga? Iya. Nggak ada sih. Mostly projectnya itu datang dari bikin fitur, ngembangin fitur baru Dana kayak gitu atau improvement fitur event gitu. Kalau misalkan aliran data kayak ke API gitu kan tadi misalkan gue mau top up tuh kan. Nah itu kan nanti ada beberapa proses tuh. Nah misalkan gue masukin nominalnya, terus nanti kan pilih tuh apa tipe pembayarannya. Nah jika dia nyimpen itu proses lu sampai di situ atau lu juga apa namanya ngirim data juga sampai ke tim backend kan nyimpen ya, menyimpan datanya. Iya. Itu sih bikin UI-nya sampai nge-request gimana tim backend butuh datanya buat disimpan sih. Kayak gitu. Sampai balik ada maksudnya simpen dan nanti ada respon dari backend gitu ya? Iya, nanti kalau udah sukses dia balikin respon. Oh ini udah sukses. Terus tampilin sesuatu ke user. Berarti Dana itu udah full ini dong, full JS. Ada beberapa yang pakai React juga sih. Ada juga yang pakai PHP. PHP nggak ada. Dulu webnya pakai PHP gara-gara apa namanya? Dari vendor yang ngerjain gitu. Jadi vendornya ngerjain pakai PHP. Terus code-nya susah banget di maintain-nya gitu. Terus habis itu nggak tahu sih, mungkin emang vendor kan sekali kerja project putus gitu kan. Di rewrite ulang gitu sih pakai Vue.js juga gitu. Ada mostly pakai Vue.js sih. Berarti kalau frontend itu kalau tuh apa namanya growth itu dia sampai itu semuanya ada kan, growth itu cuma ada sisi ininya aja kan ya, bisa dibilang nggak bersentuhan langsung sama bahasa SQL ya? Nggak ada sih, cuma urusannya backend. Cuma dapat responnya aja ya. Iya, apa yang dikirim baliknya apa ya. Betul. Ini ada orang backendnya nih sekarang nih. Fernando ini. Enggak. Gue tuh backend diajarin dia loh, Jan, serius. Sebelum pembibitan di tempat magangnya dia kan, gini caranya, bocorannya kayak gini, nanti lo gini aja ikutin, bener semua, keren alam. Gila emang, jenius. Udah jadi produk itu jenius. Oh iya, astaga. UI baru. Nanti ya kita bahasnya nanti ya. Aduh. Iya dong. Ada lagi nggak nih Jan? Gue sih udah, dari gue udah. Gue juga udah nih. Gue ngeliat mukanya udah ngantuk banget nih. Enggak sih biasa. Lihat loh, kantong matanya udah. Iya dong. Buset emang nih. Iya lah. Beda banget loh sama kuliah. Udah kayak SBY.
Weh, Aduh. Pak, ya ampun. Tinggal ngelukis aja nih sama bikin lagu. Udah cukup, cukup. Emang Aduh. alam nih Pak, bukan saya Pak. Udahlah daripada makin ngaco nih. Udah Oke. puas gua. Udah Mantap. puas. Makasih nih ya buat Mas Panji Alam Wih, sama-sama nih. Udah mau diundang. meluangkan waktunya dari pulang kerja, mau menyempatkan waktu sangat luar biasa nih. Mantap emang. Emang dedikasi buat IT-nya Mantap. sangat tinggi nih. Daripada kita makin ngaco lagi membahas yang tidak-tidak, kita akhiri podcast ini ya. Thank you semuanya, thank you Alam, thank you Januari. Thank you. Jangan lupa untuk teman-teman menantikan konten kita terbaru. Jika ada kata-kata tersinggung, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa ada QR code Saweria di pojok kiri atau di pojok kanan video ini. Jangan lupa sawer. Kita Emang ada ya? butuh duit Anda. Ada. Ada Wah, ya? ntar. Ada video-video terbaru ada nanti. Video-video nyawer berapa? terbaru. Belum. Ada. Belum ada yang masuk. Belum, masih 0. Dia nih Nanti ya. Kalau kayaknya kalian Alam mau nyawer Alam. mau nyawer Lam. Ya minimal 20 juta lah. Nanti linknya ada di bawah deskripsi. Lu ada yang mau dipromosiin gak Lam? Channel-channel atau album? Nggak atau- ada sih. Belum ada. Nggak ada. Ayo nanti mau lah kalau dipanggil lagi kan kita. Bisa lah. Wow, santai. Dana Asik. Saya banyak waktu luang. mantap. Ngomong Dana sama bisa Ucup. lah. Ucup. Sama Ernest. Boleh kita bahas. Minggu lalu kita baru sama Ucup loh. Iya Lam. Ucup ngapain Ucup? Biasa nyari nyari mangsa. cewek-cewek. Nyari mangsa. Oh, Aduh. Ini belum ditutup nih guys. Oh iya. Tolong dong. iya. Iya. Dikat aja, dikat. Iya. Bisa lah Dana promosiin inilah ya. Iyalah bisa dong di sini dong. Bisa ya Lam ya. Ya udah sekian dari kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye. Bye-bye. Thank you.